Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar merupakan sebuah konferensi yang diadakan di Den Haag, Belanda, untuk menghentikan konflik antara Indonesia dan Belanda dalam bentuk pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pelaksananya dilakukan di Gedung Ridderzaal atau Bangsa Ksatria, Den Haag, Belanda. Mengapa konferensi Meja Bundar terjadi? Konferensi Meja Bundar terjadi karena menghentikan konflik antara Indonesia dan Belanda dalam bentuk pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Pihak Belanda sendiri menggunakan istilah penyerahan kedaulatan dalam konferensi ini. Peserta konferensi ini ialah utusan-utusan dari Republik Indonesia. KMB merupakan salah satu bagian dari peristiwa yang mengakhiri Revolusi Indonesia. Melalui KMB, Belanda dan kemudian dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana RI merupakan salah satu negara bagiannya. KMB tidak hanya penting bagi Indonesia dan Belanda, tetapi juga memiliki signifikasi besar dalam perkembangan hukum internasional. Tokoh konferensi Meja Bundar untuk perwakilan delegasi dari Belanda yaitu Johannes Hendrikus van Maarschaveen yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Seberang Laut atau Menteri Urusan Kolonial. Dalam konferensi Meja Bundar, delegasi dari Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Muhammad Rom, Prof. Dr. Supomo, Ali Sastro Ali Jojo, Suyono Hadinoto, Sumitro Jojo Hadikusumo, dan Abdul Karim Pringgodigdo. Konferensi Meja Bundar dimulai dengan pidato pembukaan dari beberapa tokoh penting, seperti Perdana Menteri Belanda, Perdana Menteri Indonesia, dan perwakilan negara-negara bagian di Indonesia. Setelah itu, diputuskan siapa saja yang akan memimpin dan mengikuti pertemuan ini. Pembahasan inti KMB dilanjutkan di tempat lain, yaitu di Belgia. Di sini, para delegasi dari berbagai pihak membahas bagaimana Indonesia dan Belanda akan bersatu dalam sebuah negara federasi. Setelah beberapa hari berunding, akhirnya mereka sepakat dengan aturan mainnya. Setelah semua kesepakatan tercapai, dibuatlah sebuah keputusan resmi yang disebut resolusi. Resolusi ini berisi semua hasil yang dicapai dalam KMB. Belanda pun akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Konferensi ditutup secara resmi setelah semua urusan selesai. Nah, akhir dari konferensi Meja Bundar, konferensi ini berhasil menghasilkan beberapa persetujuan, yaitu yang pertama, Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dan kedaulatan itu tidak dapat dicabut kembali. Penyerahan kedaulatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya sampai 30 Desember 1949. Yang kedua, masalah Irian Barat akan dibicarakan setelah 1 tahun penyerahan kedaulatan. Selain itu, RIS dan Kerajaan Belanda terikat dalam hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Yang ketiga, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet, kapal-kapal perang kecil, akan diserahkan kepada RIS. Yang keempat, untuk menindaklanjuti KMB, diadakanlah Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949, yang mana dalam pemilihan tersebut terpilihlah Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS dan dilantik pada 17 Desember 1949. Berkat KMB, Indonesia akhirnya mendapat kedaulatannya. Nilai perjuangan yang dapat diambil dari tokoh konferensi Meja Bundar. Yang pertama ada Muhammad Hatta sebagai Kepala Delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar. Muhammad Hatta memimpin perwakilan negaranya dengan fokus utama pada diplomasi internasional. Salah satu peran sentral yang diembannya adalah menandatangani dokumen resmi hasil konferensi Meja Bundar yang akhirnya memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia dari pihak Belanda. Muhammad Rom
Muhammad Rom adalah diplomat ulung yang juga berperan penting dalam konferensi meja bundar sebagai wakil delegasi dengan kemampuannya dalam diplomasi. Rom berhasil menyampaikan argumen-argumen kuat untuk mendukung posisi Indonesia. Yang ketiga, Supomo. Perannya juga sangat penting dalam mengawasi kesepakatan antara Indonesia dan Belanda di konferensi meja bundar pada tanggal 3 Februari 1951, serta bertanggung jawab untuk menyusun transformasi perjanjian konferensi meja bundar menjadi perjanjian internasional biasa pada tanggal 27 Oktober 1951.